Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, akuntansi C, semester 6 dari Universitas 11 April Sumedang, akan mempresentasikan terkait materi tentang audit investasi, pengujian substantif terhadap investasi. Sebelum ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Prasetyo Budi Prakasa. Saya Tristan Widianto. Saya Ajeng Saya Maya. Nuryanti. Saya Nuryanti. Saya Eka Winda Yulianti. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi tentang investasi. Investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Menurut tujuannya, investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek. Umumnya investasi jangka pendek ini berupa surat berharga seperti saham, obligasi, atau surat berharga yang lain, yang harga pasarnya relatif stabil. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Tujuan pokok investasi dalam surat berharga ini adalah untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang, untuk membentuk dana khusus, atau untuk mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan saham. Selanjutnya, prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca. Sebelum membahas pengujian substantif terhadap investasi, perlu diketahui lebih dahulu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca berikut. Yang pertama, investasi harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Yang kedua, investasi jangka pendek disajikan nilainya di neraca dengan salah satu dari dua cara berikut. Cara yang pertama ada pada cost-nya dengan mencantumkan harga pasarnya di dalam tanda kurung. Cara yang kedua, pada nilai mana yang lebih rendah antara harga pasar atau cost atau lower of cost or market. Nilai yang lebih tinggi harus dicantumkan di dalam tanda kurung. Prinsip yang ketiga, investasi jangka panjang disajikan di neraca pada cost-nya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca. Poin yang pertama harus cantumkan pengungkapan yang cukup jika investasi jangka pendek digadaikan sebagai jaminan penarikan utang. Poin yang selanjutnya, investasi dalam perusahaan afiliasi dan dalam non-consolidated subsidiary companies harus disajikan secara terpisah dari investasi yang lain dan harus cantumkan penjelasan yang cukup mengenai sifat hubungan antara perusahaan-perusahaan tersebut. Poin yang selanjutnya, obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh klien yang dibeli kembali berbagai treasury, hold treasure, stock atau disimpan dalam dana khusus sebaiknya disajikan berbagai pengurai utang, obligasi atau modal saham. Poin yang terakhir, jika investasi bukan merupakan sumber pendapatan perusahaan, maka penghasilan yang timbul dari pemilikan investasi tersebut harus digolongkan dalam penghasilan luar usaha. Selanjutnya, prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca. Poin yang pertama, jika penghasilan bunga dan penghasilan dividen jumlahnya material, keduanya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan rugi laba. Poin yang kedua, laba rugi berbagai akibat penjualan investasi jangka pendek yang material jumlahnya harus disajikan secara terpisah dalam laporan rugi laba dalam kelompok penghasilan di luar usaha. Angka yang disajikan adalah jumlah laba atau rugi setelah dikurang pajak. Poin yang ketiga, laba atau rugi yang timbul dari transaksi antar perusahaan yang belum direalisasi dalam hubungan antar induk dan anak perusahaan harus dieliminasikan jika investasi dicatat dengan equity method. Poin yang terakhir, laba atau rugi yang timbul dari transaksi yang bersangkutan dengan saham yang dikeluarkan sendiri oleh perusahaan. Jika oleh perhitungan dalam penentuan laba atau rugi perusahaan, laba atau rugi ini diperlakukan sebagai tambahan atau pengurangan unsur modal.
Kemudian ada tujuan pengujian substantif investasi. Ada beberapa tujuan pengujian substantif investasi. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo investasi mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi selama tahun yang diaudit. Kemudian, yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang di atas selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Kemudian, ada untuk membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di neraca merupakan milik klien. Yang kelima, yaitu membuktikan kewajaran penilaian investasi yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, yaitu membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan investasi di neraca. Kemudian, untuk mencapai tujuan tersebut, dirancang beberapa pengujian substantif yang digolongkan ke dalam 5 kelompok. Kelompok-kelompok tersebut yaitu ada yang pertama prosedur audit awal, yang kedua prosedur analitik, yang ketiga pengujian terhadap transaksi real, yang keempat pengujian terhadap saldo akun real, dan yang terakhir yaitu verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Kelima kelompok pengujian substantif tersebut ditujukan untuk memverifikasi 5 asersi manajemen yang terkandung dalam akun investasi sementara dan investasi jangka panjang, yaitu keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak kepemilikan, penilaian, dan penyajian pengungkapan. Kemudian ada prosedur audit awal. Yang pertama yaitu urutkan saldo investasi yang tercantum di neraca ke saldo akun investasi yang bersangkutan di dalam buku besar, seperti akun investasi sementara dan investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu hitung kembali saldo akun investasi di dalam buku besar. Yang ketiga, usut saldo awal akun investasi ke kertas kerja yang tahun lalu. Yang keempat, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun. Yang kelima, usut penting penerbitan dan pengkreditan akun investasi ke dalam jurnal yang bersangkutan. Dan yang terakhir, lakukan rekonsiliasi buku pembantu investasi dengan akun kontrol investasi di dalam buku. Selanjutnya yaitu ada prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap investasi, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih inisiatif. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor, misalnya rasio tahun yang lalu, rata rasio industri, atau rasio yang dianggarkan. Perbandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan yang satu, peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, 2, perubahan akuntansi, 3, perubahan usaha, 4, fluktuasi acak atau salah saji. Untuk perhitungan rasionya yaitu yang pertama ada rasio investasi sementara dengan aktiva lancar, yaitu dengan formula investasi sementara dibagi dengan total aktiva lancar. Yang kedua, rasio investasi jangka panjang dengan aktiva lancar, formula investasi jangka panjang dibagi dengan total aktiva lancar. Yang ketiga yaitu rate of return tiap-tiap golongan investasi. Formulanya yaitu pendapatan bunga dibagi rata investasi golongan investasi tertentu. Selanjutnya yaitu ada pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama yaitu periksa dokumen yang mendukung pemerolehan surat berharga yang dimiliki oleh klien pada tanggal neraca. Yang kedua, hitung kembali pendapatan bunga dan dividen pada tahun yang diaudit. Yang ketiga, hitung kembali laba dan rugi yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga. Yang keempat yaitu ada hitung kembali laba atau rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi. Yang kelima, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. Yang keenam, yaitu periksa dokumen yang mendukung transaksi penjualan surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. Yang terakhir, yaitu periksa dokumen yang mendukung transaksi pemerolehan dan penjualan investasi. Selanjutnya, pengujian terhadap akun rinci. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengujian terhadap akun rinci. Yang pertama, pelajari notulen rapat pemegang saham dan direksi. Yang kedua, minta daftar surat berharga yang ada di tangan klien dan lakukan perhitungan dan inspeksi terhadap sertifikat surat berharga tersebut. Yang ketiga, kirimkan konfirmasi tentang surat berharga milik klien yang berada di tangan pihak lain.
Yang keempat, lakukan rekonsiliasi antara surat berharga yang dihitung dengan hasil konfirmasi dan jumlah yang disajikan di neraca. Yang kelima, lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap polis asuransi surat berharga. Yang keenam, minta konfirmasi mengenai surat berharga yang dijadikan jaminan penarikan utang. Yang ketujuh, bandingkan metode penilaian investasi yang digunakan oleh klien dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Dan yang terakhir, bandingkan nilai investasi dengan harga pasar surat berharga. Kemudian verifikasi penyajian, ada verifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, periksa klasifikasi surat berharga sebagai investasi sementara dan investasi jangka panjang, di mana untuk memverifikasi penyajian investasi di neraca, auditor melakukan wawancara dengan direktur keuangan mengenai kebijakan investasi sementara yang dijalankan selama tahun yang diperiksa. Dan yang kedua, periksa investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan lain, di mana jika investasi dalam perusahaan lain dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut, klien harus menyajikan investasi jangka panjang ini menurut salah satu metode berikut, equity method atau falling of interest method. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.